Shalom, salam sejahtera untuk ketong semua. Saat ini beta hadir lagi dalam renungan singkat 100 hari berdoa. Dan tibalah kita di hari yang ke-36. Judul renungan pada saat ini adalah dunia semakin genting. Sebelum kita lebih jauh mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan dan kasih-Mu menyertai hidup dan kehidupan kami masing-masing. Hingga kami boleh berkumpul lagi di saat ini, mempersiapkan kehidupan kami masing-masing untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Artikan firman ini bagi kehidupan kami masing-masing, sehingga kami tetap akan dikuatkan dengan janji-janji firman-Mu dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dunia semakin genting. Itu judul pelajaran firman Tuhan di malam hari ini. Oke, karena kita sementara stay home, maka otomatis kita sangat dekat dengan Alkitab. Justru itu maka beta persilakan ambil Alkitab, kita buka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama pada buku Lukas. Lukas pasal 21. Nah, ini tugas untuk kita membaca Alkitab. Lukas pasal 21 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Ya. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33, perikopnya di situ adalah kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, ayat penuntun kita terdapat pada ayat yang ke-26 dari pasal 21 ini. Nah, bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, umat Tuhan yang diberkati, melihat kepada situasi kondisi yang ada pada saat sekarang ini, otomatis hanya ada satu kata yang dapat menjelaskan keadaan semua orang di atas permukaan bumi ini. Yaitulah stres. Nah, kata ini tidak asing lagi di pendengaran kita. Arti dari kata stres ini adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosi yang disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar tubuh kita, atau dia mengalami satu ketegangan. Nah,
Stres adalah kata yang menggambarkan keadaan manusia dewasa sekarang ini. Ya. Banyak orang tentunya mengalami tekanan yang sangat berat atas ketakutan dalam menghadapi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat sekarang ini yang saudara dan saya kita sementara hadapi adalah merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sudah digambarkan pada zaman bangsa Israel, itu sudah terjadi, tapi hanya dalam lingkup atau area yang kecil. Tapi saudara boleh bayangkan, virus yang tidak dapat kita lihat, organisme yang sangat kecil, mikroorganisme, tapi dapat membunuh jutaan orang hanya dalam tempo beberapa bulan saja. Bahkan dia dapat menyebar meluas hampir di semua negara, termasuk di negara kita. Zaman bangsa Israel itu hanya terjadi di Mesir saja, lingkup yang sangat kecil. Nah, melihat kepada kondisi yang ada sekarang ini membuat banyak orang stres. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, miskin, kaya. Ya, kalau orang miskin mungkin sudah biasa, karena dia selalu menjalani kehidupan dengan apa adanya. Tapi kalau orang kaya punya banyak harta tapi stres. Kenapa? Bisnisnya terhalang. Bahkan terancam bangkrut atau gulung tikar. Galau, stres. Dan itulah yang dialami oleh manusia pada saat sekarang ini. Alkitab sudah menyatakan bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, manusia akan mengalami berbagai hal atau masalah hidup yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi untuk mengatasi setiap problem, masalah-masalah hidup ini. Bukankah hal ini sudah dan sedang akan terjadi? Sesungguhnya yang terutama harus diperhatikan adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bayangkan, dalam peristiwa, dalam tekanan, orang akan berusaha untuk mencari sesuatu yang sifatnya instan. Dalam hal ini, dia akan lari kepada berhala-berhala, akan lari kepada kuasa-kuasa kegelapan untuk menyelamatkan dia yang sifatnya temporer. Tapi setelah itu tetap akan mengalami stres yang berkepanjangan. Ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bayangkan, dalam situasi tekanan yang sangat berat, orang sementara berupaya untuk bagaimana caranya mengatasi problem, masalah internasional, masalah nasional. Tetapi di lain sisi,
Ada begitu banyak berita-berita hoax. Dan berita-berita hoax ini sifatnya bermunculan dari mana kalau bukan dari nabi-nabi palsu, mengarahkan perhatian orang kepada dari Tuhan kepada sesuatu yang tidak pasti. Penipuan nabi-nabi palsu muncul. Ayat yang ke-12 dari Matius pasal 24 bilang begini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, otomatis kalau dalam situasi seperti begini, diri sendiri saja susah. Ya bagaimana kita orang mau berbagi? Ya. Masing-masing tengah mempersiapkan kehidupannya untuk bagaimana menghadapi hari besok yang dia tidak tahu. Apa yang akan terjadi dengan hidup dan kehidupannya. Karena tekanan-tekanan hidup inilah, maka sering kita jumpai bahwa begitu banyak orang yang mudah marah karena tersinggung, tersulut emosi, dan pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran. Nah justru itu, kalau kita orang perhatikan, ya kejahatan-kejahatan sekarang ini bermunculan di mana-mana. Kenapa? Karena orang menderita. Ya, kemarin-kemarin saja kalau saudara perhatikan, seorang pemuda, dia terpaksa harus menghabisi nyawa seorang supir taksi hanya untuk hidupnya. Jadi proses pembunuhan untuk dewasa sekarang ini dalam suatu tekanan yang sangat berat. Orang anggap itu biasa, yang penting dapat menyelamatkan kehidupan sesaatnya. Dan itulah yang terjadi. Hal yang paling penting sekarang ini adalah apa yang menjadi kebutuhan kita manusia. Apa kebutuhan saudara? Ketika saudara ada dalam situasi seperti begini, otomatis kita harus mencari tabib agung kita yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit dan luka batin kita, yang dapat mengangkat dan menyelamatkan kita dari tekanan yang begini berat yang sementara kita hadapi. Perhatikan undangan Kristus bagi kita. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, dia katakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban yang kita orang pikul di atas pundak kita, beban yang sungguh sangat berat. Kepada siapa kita orang mau sampaikan beban kehidupan ini? Kalau bukan kepada Allah kita. Pertanyaannya, siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan ini? Di saat sulit dan genting seperti sekarang ini, kepada siapa kita harus berlindung? Kalau bukan kepada Tuhan. Ia tidak akan membiarkan kita dipermalukan oleh dunia ini dan oleh musuh-musuh kita. Sebaliknya Tuhan akan meluputkan kita dengan keadilannya. Dia tidak akan menyerahkan kita ke tangan musuh-musuh kita, tetapi Dia akan membebaskan kita dari segala kesesakan yang sementara saudara dan saya kita hadapi. Hidup percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu artinya bahwa di dalam hidup kita tidak ada lagi ilah-ilah lain selain daripada Tuhan. Sebab Tuhan membenci orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Nah, pertanyaan sederhana.
Apakah ilah-ilah lain dan berhala-berhala itu? Apakah kita sebagai orang percaya tidak mempunyai berhala? Nah, pertanyaan ini silakan dijawab masing-masing kita. Karena dalam situasi seperti begini kadang-kadang ketong seng mengandalkan Tuhan, seng datang cari perlindungan kepada Tuhan, tapi ketong mengilahkan. Ya, kadang-kadang mengilahkan orang yang punya kekuasaan, ya, mengilahkan orang yang punya jabatan, cari perlindungan kepada orang yang kuat, banyak hal. Di manakah Tuhan bagi hidup kita? Kutipan dari hamba Tuhan dalam buku Testimonis jilid 5 halaman 213 bilang, dalam kehidupan ini kita akan menghadapi cobaan yang berapi-api dan membuat pengorbanan yang mahal. Maka damai Kristus adalah upahnya. Jadi, istilahnya tiada hari tanpa tantangan, tiada hari tanpa cobaan. Setiap saat, setiap hari, ketika kita masih berada di atas dunia ini, itulah yang saudara dan saya kita hadapi. Kesimpulan bagi kita pada saat ini, dalam Mazmur pasal 31 ayat 2 dan 3, dalam setiap pergumulan kita, mari kita mempedomani apa yang digumuli oleh Raja Daud. Daud seorang raja, tapi begitu banyak pergumulan yang dia buat kepada Tuhan. Dia katakan begini, "Kepadamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Dan ayat yang ketiga, "Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Kembali ke pertanyaan tadi, kepada siapa kita berlindung? Dan siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Berpedoman pada kehidupan Raja Daud. Dia datang cari Tuhan, berlindung kepada Tuhan, dan jadikan Tuhan sebagai gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan. Nah, dalam menghadapi situasi, kondisi yang ada pada saat ini, janganlah sampai membuat kita stres, depresi. Tetapi ketika kita berlindung kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai benteng dan kubu pertahanan kita, otomatis kita aman. Karena janji Tuhan, mereka yang bertahan tetap akan mendapatkan keselamatan. Tuhan tolong dan berkati firman ini bagi ketong semua, sehingga kita percaya bahwa lewat firman ini Tuhan diberkati, dan janji Tuhan akan tetap memberikan perlindungan kepada kita, sehingga kita tidak akan terbawa dengan tekanan yang begitu berat. Tetapi janji Tuhan ini dapat memberikan penghiburan dan jaminan kepada kita, sehingga kita bebas dan selamat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mengakhiri pergumulan kita di saat ini, mari kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena waktu yang Kau karuniakan, kami telah pergunakan itu untuk datang kepadamu, mencari hadirat-Mu Tuhan, mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami mengaku sungguh kami punya banyak kekurangan dan kelemahan sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi di saat ini Tuhan telah mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang telah kami terima
di saat ini Tuhan, kami percaya itu dapat menjadi penuntun kehidupan kami dan dapat mengajak kami untuk senantiasa berserah kepadamu, mencari Engkau sebagai pelindung, benteng, kubu pertahanan kami dalam menghadapi situasi kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Tolong kami Tuhan dengan janji-janji-Mu untuk menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup ini. Dalam setiap usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan, kiranya Engkau berkati sehingga dapat mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami ini. Dan di tengah-tengah hidup ini, kami senantiasa diajak untuk bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Berkati kami dalam setiap usaha apapun yang kami lakukan. Biarlah kiranya kemurahan Tuhan selalu dinyatakan sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuntun dan sertai kami untuk pergumulan kami di hari besok dan seterusnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami selalu diberkati, dipelihara dalam janji-janji Tuhan yang indah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami, mengampuni kesalahan dan dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudaraku yang kekasih, pergumulan kita pada saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Salam.